Pemuda ini bukan siapa-siapa. Ia tidak punya kuasa, tidak punya nama besar, yang ia miliki hanyalah kejujuran dan harapan sederhana untuk hidup tenang. Wanita yang ia cintai adalah segalanya baginya. Ia cantik, namun yang lebih indah adalah janji masa depan yang ia wakili. Bersamanya, pemuda itu merasa hidupnya punya arah. Namun, cinta itu tidak berdiri sendiri. Ia berada di bawah satu atap besar, di mana sang ayah memegang kunci aturan dan keputusan akhir. Ayah itu sering berkata, "Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku." Kalimat yang terdengar bijak, namun selalu diikuti syarat. Kalau kau ingin tetap bersamanya, lakukan ini. Awalnya, pemuda itu diminta berkorban sedikit. Tenaganya, waktunya, dan ia menurut. Karena ia percaya pada mereka yang berada di atas. Lambat laun, permintaan itu berubah menjadi perintah. Bukan lagi ajakan, melainkan kewajiban. Ia diminta membenarkan hal yang ia tahu keliru. Diminta diam ketika melihat ketidakadilan. Diminta patuh tanpa bertanya. Setiap kali ia ragu, jawabannya selalu sama. Ini demi kestabilan. Kalau kau tidak taat, semuanya bisa runtuh. Pemuda ini mulai sadar. Cinta yang dijanjikan ternyata bersyarat. Selama ia patuh, ia diterima. Selama ia diam, ia dianggap setia. Namun, begitu ia bertanya, ia dicurigai. Begitu dia menolak, dia dianggap tak tahu diri. Dia berada di posisi sulit, menuruti semua perintah dan hidup dalam keterangan palsu. Atau mempertahankan nurani dengan risiko kehilangan segalanya. Dan di sanalah letak dilema terbesar. Ketika yang lemah selalu diminta berkorban demi kenyamanan mereka yang kuat. Pemuda itu akhirnya mengerti bahwa kekuasaan yang sehat tidak membutuhkan kepolosan untuk dimanfaatkan, dan cinta yang tulus tidak pernah menuntut pengkhianatan pada hati nurani. Karena ketika kepatuhan dipaksakan, tanpa ruang bertanya, maka yang lahir bukan ketertiban, melainkan ketakutan yang rapi. Dan cinta, baik kepada seseorang maupun kepada sesuatu yang lebih besar, seharusnya membuat manusia bertumbuh, bukan membungkuk selamanya. Cerita ini bukan tentang siapapun secara spesifik. Ia hanya bercermin kecil tentang hubungan antara yang berharap dan yang berkuasa. Karena dalam setiap hubungan yang sehat, restu tidak dibangun dari ketakutan, melainkan dari keadilan dan kepercayaan.